Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua dan juga Pak Rubio. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami pada Assurance of Learning untuk mata kuliah Operating System, yaitu an explanation about a service that will ease your deployment life, which is Docker. Sebelumnya, kami izin untuk memperkenalkan diri, atau mungkin aku akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah saya, Aldo Octavianus, lalu ada juga Ariel Dita Tarliman, dan juga Vincenzo Jason Carter, pada kelompok 5 kali ini. Mungkin sebelum kita tahu lebih dalam tentang Docker, apa kelebihan kekurangannya, dan juga bagaimana sih cara menggunakan Docker itu, mungkin ada baiknya kalau misalnya kita kenalan dulu sama Docker, kira-kira apa itu Docker. Nah, untuk pendahuluan, Docker adalah platform yang memudahkan kita untuk menjalankan, dan juga mendistribusikan aplikasi dalam bentuk kontainer. Mungkin kita bisa lihat juga nih di logonya, kayak kita lihat, oh ada ikan paus nih, yang ngebawain kontainer-kontainer di atasnya. Nah, kontainer-kontainer ini adalah aplikasi kita yang nggak cuma bentuknya dalam code doang, tapi di kontainer itu tuh isinya ada runtime, library, system tools, dan juga pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, kira-kira kenapa sih Docker ini tuh dibikin gitu? Kenapa runtime library, system tools, dan juga pengaturan lainnya itu harus juga dimasukkan ke dalam kontainer? Emang nggak bisa kalau misalnya kita kirim code program kita ke teman kita aja gitu, kayak yaudah code-nya aja. Nah, kenapa kira-kira Docker itu diciptakan? Nah, sebelum ada Docker ini, ada beberapa masalah yang sering banget terjadi nih di dunia deployment antara suatu programmer dengan programmer yang lainnya. Itu salah satu problem yang pertama itu adalah problem, bro, it works on my computer. Ini bekerja gitu loh di komputer aku, tapi kok nggak kerja di punya kamu? Nah, program ini itu kadang bisa berjalan di hardware yang beda-beda. Misalnya kayak misal kamu pakainya Mac OS, tapi teman kamu tuh pakainya Windows atau mungkin Linux, atau mungkin ada pengaturan-pengaturan hardware yang lainnya. Ini bikin program tuh bisa nggak jalan di suatu hardware yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang kedua adalah dependency hell. Misalnya nih kita pengen nge-run model machine learning atau model LLM, tapi ternyata library-nya beda. Kita pakainya TensorFlow yang lama, kita pakainya NumPy yang lama dan lain-lain, tapi teman kita ini pakainya yang lama gitu. Nah, gimana caranya kita bisa ngatasin hal-hal ini? Yaitu biasanya pakai virtual machine. Kita bikin OS yang baru, tapi virtual machine ini berat banget gitu. Karena dia nge-initialize suatu OS yang baru dan itu bakal bikin laptop atau mungkin PC kita tuh berat banget. Nah, makanya itu Docker tuh diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Docker tuh bekerja? Kok bisa kayak gitu? Docker ini menggunakan teknologi OS level virtualization. Jadi satu kernel OS itu tuh bisa menjalankan banyak banget kontainer yang terisolasi, di mana tiap kontainer itu punya kodenya sendiri, dependensinya sendiri, dan juga bisa dijalankan di mana aja selama PC atau mungkin laptop itu tuh punya Docker. Jadi gampang gitu loh buat jalaninnya. Dan kira-kira komponen apa aja sih yang Docker ini punya? Kok bisa kayak gitu? Bisa ngebantu deployment. Yang pertama adalah kontainer. Kita ingat kalau misalnya kontainer itu tuh punya aplikasi, dan di dalam aplikasinya tuh punya lingkungan yang ringan, portable, mandiri, karena udah punya nih runtime-nya dan juga lain-lain. Terus ada image. Image ini tuh blueprint untuk cetak biru untuk bikin kontainer. Terus yang ketiga itu engine, itu mesin utama Docker untuk menjalankan semua fungsi yang ada pada Docker itu. Terus yang keempat adalah Docker file, di mana ini adalah instruksi langkah demi langkah bagaimana cara membuat sebuah image yang nantinya akan jadi blueprint buat kontainer. Terus yang terakhir adalah registry, di mana kita tuh bisa nyimpen dan juga distribusi image kita. Dan salah satunya adalah Docker Hub. Docker Hub ini tuh kayak GitHub, di mana kita bisa bagiin code, tapi di sini tuh kita bagiin image ke orang lain, dan kita bisa ambil juga image dari orang lain untuk kita gunakan. Nah, kesimpulannya kayak kenapa Docker gitu untuk pendahuluan ini, dengan semua hal ini, Docker tuh jadi solusi yang sangat praktis dan efisien untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan aplikasi-aplikasi modern. Mulai dari masalah compatibility, dependency, hingga beban yang disebabkan oleh virtual machine. Docker ini ngebantu banget buat developer biar aplikasi mereka tuh konsisten, portable, dan juga cepat untuk di berbagai environment tanpa ribet. Nah, untuk selanjutnya, ada kelebihan dari Docker yang akan dijelaskan oleh teman kita, Vincenzo. Oke, dan setelah foto itu, coba. Oke, kemudian kita akan membahas kelebihan menggunakan Docker. Docker menyederhanakan pengembangan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui beberapa keunggulan utama. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan yang konsisten. Docker mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam kontainer, memastikan aplikasi berjalan identik di berbagai lingkungan, seperti pengembangan, pengujian, dan produksi. Hal ini menghilangkan masalah berjalan di mesin saya dan menyederhanakan debugging.
Contohnya, tim dengan sistem operasi berbeda seperti macOS, Windows, dan Linux dapat menjalankan aplikasi dengan versi dependensi yang sama, misalnya Node.js atau PostgreSQL, secara konsisten, memastikan apa yang diuji adalah apa yang diterapkan. Kemudian yang kedua, manajemen dependensi dan onboarding yang disederhanakan. Alasannya, Dockerfile mendefinisikan semua dependensi, mempercepat penyiapan lingkungan untuk anggota tim baru, dan mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Contohnya, pengembang baru dapat menjalankan proyek kompleks dengan satu perintah seperti Docker Compose Up, mengurangi waktu onboarding secara signifikan. Kemudian yang ketiga adalah isolasi layanan. Setiap komponen aplikasi seperti front-end, back-end, dan database berjalan dalam kontainer terisolasi, mencegah konflik dependensi dan memungkinkan pembaruan atau penskalaan independen. Contohnya, aplikasi e-commerce dapat menjalankan layanan front-end, produk pesanan, dan database dalam kontainer terpisah, memungkinkan pembaruan atau penskalaan individual tanpa mempengaruhi layanan lain. Kemudian yang keempat adalah portabilitas dan fleksibilitas. Image Docker bersifat portable dan dapat dijalankan di sistem apapun dengan Docker Engine, memfasilitasi migrasi antar lingkungan dan infrastruktur. Contohnya, aplikasi yang dikembangkan di laptop dapat dengan mudah diterapkan di platform cloud seperti AWS, Azure, atau GCP tanpa modifikasi kode terkait lingkungan. Nah, kemudian yang kelima adalah penerapan dan skalabilitas yang lumayan cepat. Kontainer Docker itu lumayan ringan, memungkinkan siklus penerapan yang cepat dan rollback yang mudah. Alat orkestrasi seperti Kubernetes mendukung penskalaan otomatis ini. Contohnya, aplikasi berita online dapat secara otomatis menyesuaikan jumlah kontainer aplikasi webnya berdasarkan lalu lintas, memastikan ketersediaan dan kinerja optimal. Kemudian, yang terakhir adalah pipeline CI/CD yang disederhanakan. Docker terintegrasi dengan baik dengan alat CI/CD. Image Docker yang immutable dan berversi digunakan secara konsisten di seluruh pipeline pengujian dan penerapan. Oke, kemudian ada kekurangan Docker. Meskipun bermanfaat, Docker juga memiliki beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dan dikelola. Yang pertama adalah kurva pembelajaran. Docker memerlukan pemahaman konsep baru seperti image, container, dan Docker file, dan alat orkestrasi yang bisa memakan waktu. Mitigasinya, yang pertama ada investasi dalam pelatihan dan dokumentasi. Kemudian, mulai dengan proyek sederhana dan adopsi secara bertahap. Kemudian, manfaatkan image resmi dan sumber daya komunitas, seperti GitHub dan sebagainya. Kemudian ada potensi overhead kinerja. Lapisan abstraksi Docker dapat menyebabkan sedikit overhead kinerja terutama untuk aplikasi I/O intensif atau pada platform non-native seperti Docker Desktop di Windows atau macOS. Mitigasinya adalah mengoptimalkan Docker image dan mengkonfigurasi batasan sumber daya kontainer. Yang ketiga ada storage management. Image Docker yang tidak dioptimalkan dan akumulasi artefak yang tidak terpakai dapat menghabiskan ruang disk dalam kontainer tersebut. Untuk mitigasinya uh, ada tiga, yaitu yang pertama melakukan pembersihan rutin, kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan layer Dockerfile untuk caching, dan yang ketiga adalah menggunakan registry container dengan fitur pembersihan. Kemudian yang keempat ada kompleksitas manajemen. Mengelola aplikasi multi-container di produksi sering memerlukan alat orkestrasi seperti Kubernetes yang menambah kompleksitas. Mitigasinya, kita harus menggunakan Docker Compose untuk pengembangan dan lingkungan kecil. Kemudian kita harus menginvestasikan dalam pelatihan khusus orkestrasi dan penerapan pola desain dan praktik terbaik untuk aplikasi terdistribusi. Kemudian yang kelima, ada pertimbangan keamanan. Kontainer dapat memperkenalkan vektor keamanan baru melalui kerentanan base image, konfigurasi yang tidak aman, atau masalah kernel host. Manajemen rahasia juga krusial. Kemudian untuk mitigasinya, kita harus memperbarui Docker Engine dan OS Host secara teratur, mengimplementasikan pemantauan keamanan dan logging yang kuat, kemudian mengamankan jaringan Docker dan konfigurasi ulang untuk firewall-nya. Oke, kita udah mendengar nih kelebihan dan juga kekurangan dari Docker dari teman kita Vincenzo. Dan selanjutnya kita akan dengerin nih gimana caranya kita menggunakan Docker dari Ariel. Halo semua, perkenalkan aku Ariel. Di sini aku akan memberitahu bagaimana cara menginstalasi Docker Desktop pada laptop ataupun PC kalian. Itu yang pertama, kita perlu melakukan pengecekan sistem terhadap berbagai hardware yang kita miliki. Yang pertama yaitu apakah kita sudah memenuhi Docker Desktop Requirement Overview-nya. Pertama kita dapat melakukan Windows R, lalu kita ketik WinVer. Nah, semisal kalian dalam Windows 11, pastikan yaitu Windows 11 versi Home ataupun versi Pro, bahkan version 22H2 or even lebih tinggi lagi, karena di sini sudah support Docker Desktop. Berikutnya kalian dapat melakukan lagi, semisal
kalian pada Windows 10, yaitu pastikan juga untuk ketentuannya seperti sama kayak tadi, yaitu Home, Enterprise, atau Pro, bahkan 222 atau lebih tinggi lebih lagi. Berikutnya yaitu kalian harus mengecek WSL version kalian. Di sini kalian melakukan Windows R, lalu kalian ketik cmd. Nah, untuk cmd sendiri aslinya untuk membuka command prompt. Di sini kita bisa langsung saja ketik WSL. Nah, ini mungkin akan tunggu sebentar. Bagi kalian yang outputnya tidak seperti ini menandakan bahwa kita sudah ada pada Linux dan sudah enable pada WSL. Kalian bisa melakukan WSL dash install pada sistem kalian. Oke? Nah, untuk berikutnya setelah mengecek WSL dan mengecek WinVer version pada Windows kalian, kalian bisa ngecek yaitu hardware requirement-nya. Yaitu gimana caranya? Pertama kita Windows R, MS Info 32. Nah, di sini yang pertama dan terutama yaitu memiliki physical RAM yang lebih besar daripada 4 GB. Di sini saya sudah memiliki 16 GB yang sudah support terhadap Docker Desktop. Lalu berikutnya yaitu pastikan sistem type kalian yaitu memiliki 64 base sesuai yang kita download, yang akan kita download nanti. Next yaitu kita mengecek apakah hardware virtualization-nya enabled pada BIOS atau UEFI kita. Jadi kita dapat membuka task manager yaitu Ctrl Shift Escape. Lalu di sini kalian dapat bisa langsung full screen aja. Lalu performance, CPU, dan kita di sini dapat melihat virtualization. Di sini virtualization kita yaitu enable. Jadi kita dapat melakukan instalasi Docker Desktop dengan mudah. Jika disable, kalian dapat melihat source-source lain yang lebih mudah terkait cara mengenable-nya berikut. Namun secara default, virtualization umumnya sudah enable. Lanjut saja kita langsung buka Chrome browser. Di sini kalian bisa lihat ada dua Docker tab. Yaitu misal kalian bingung mau pilih yang mana nih kak? Nah, kalian bisa aja ya, Docker Desktop Installation. Nah, di sini kalian bisa langsung keluar Docker Desktop Installation. Nah, bisa kita lihat di sini version download desktop. Yaitu kalian bisa for Windows yaitu versi AMD 64 ataupun ARM64. Misal kalian bingung mau yang mana nih kak? Umumnya lebih mudah lagi, misal langsung ke link ini yaitu docs.docker desktop setup install Windows install. Yaitu langsung install Docker Desktop for Windows 86x64. Setelah kalian melakukan instalasi, pastikan sudah ada di direktori yang kalian mau, seperti ini. Nah, setelah kalian melakukan download pada Docker kalian, baik melalui menu ini ataupun pada web ini, yaitu for Windows 86x64, maka bisa kalian buka download folder kalian dan muncul Docker Desktop Installer. Di sini bisa langsung saja kalian klik 2 kali. Bagi kalian belum melakukan instalasi, itu biasanya tinggal melakukan next, dan untuk agree terms and condition. Dan sebelum itu, di sini akan memunculkan pop-up untuk allow device changes, kita klik yes. Dan mungkin tunggu sebentar, yaitu untuk Dockernya untuk bersiap-siap melakukan instalasi. Nah, di sini kita bisa melakukan initializing. Dan bagi kalian yang sudah melakukan instalasi pada Docker Desktop, di sini bisa dilihat bahwa existing initialization is up to date, yaitu pada Docker Desktop versi 4.3.0. Setelah kalian melakukan instalasi Docker, lalu melakukan setup Docker, di sini kita bisa langsung saja datang kepada project. Pastikan kalian menyiapkan project kalian sendiri, yaitu yang pertama terdapat pada suatu folder yang terdiri dari CSV, Python projectnya yaitu pipeline dari awal hingga akhir, lalu YAML file, Docker file, dan requirements.txt. Langsung saja kita ke VS Code tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita tentang functor prediction, dan ini adalah codingannya, yaitu mungkin sekilas saja kita menjelaskan, yaitu tentang load dataset, kita drop customer ID, lalu kita melakukan berbagai macam data preprocessing, lalu melakukan splitting dan training, dan yang terakhir untuk evaluating model. Berikutnya yaitu tentang YAML file, ini hanya untuk nge-build file itu lebih mudah, jadi kita tidak perlu men-specify nanti kita di terminal seperti gimana. Di sini pastikan ini adalah nama Docker Hub Anda, lalu ini nama yang mau Anda proses. Lalu berikutnya yaitu sebuah Docker file yang terdiri dari from Python 3.9 yaitu untuk versi 3.9. Kita men-setup juga work directory kita, karena di sini kita tidak ada directory dalam directory. Jadi di sini sudah aja langsung kita dalam /app, karena di sini terdapat directory yang sama. Lalu kita melakukan copy requirement.txt, lalu melakukan pip install, yaitu cashier pada requirement.txt tersebut. Lalu copy the current directory kepada kontainer yang ada di /app, lalu kita run prediction.py. Dan itu aja sekilas dari docs yang ada atau file-file yang ada pada kita, dan kita bisa langsung saja ke terminal. Yaitu pertama cmd. Nah, hal yang pertama kita lakukan, jadi kita harus mengkompos agar Docker ini terbuat. Yaitu pertama, Docker compose build. Mungkin ini agak sebentar. Oh, ternyata cepat juga. Next, jadi kita Docker compose up. Yaitu ini untuk melihat hasilnya. Apakah Docker ini hasilnya berada?
Dan di sini bisa dilihat bahwa hasilnya tetap ada, berarti kita bisa lanjut saja. Ups, mungkin biar lebih jelas kita dapat melihatnya pada, nah di sini kita bisa lihat bahwa Docker ini ada pada project kita pada Docker Desktop. Jadi kita bisa melihat outputnya langsung pada Docker Desktop. Dan ini adalah hasilnya, yaitu melalui akurasi 0,79 dan ini classification report. Di sini kita juga diberitahu prosesnya kita dari papan dari awalnya kayak gimana. Oke, langsung saja. Mungkin kalian berpikir, apa sih gunanya Docker ini? Kita bikin pada sebuah desktop, lalu kita build ini. Docker ini berguna ketika kita membuat satu code, kita membuat satu code. Misal kita ingin teman kita untuk menjalankan code tersebut, untuk testing, production, dan sebagainya. Tentu teman kita memiliki environment yang berbeda. Mereka memiliki library yang berbeda, berbagai macam reference, mereka memiliki version yang berbeda juga untuk kepentingan masing-masing. Di sini Docker telah menyiapkan itu semua pada requirement.txt tadi yang kita telah buat. Nah, di sini kalau bisa lihat, di sini disamaratakan semua memiliki pandas, secretary, dan nampak yang terbaru untuk menjalankan prediction kita kali ini. Jadi mereka tidak perlu repot-repot membangun apapun itu. Di sini mereka sudah disediakan tinggal menjalankan Docker image-nya saja. Nah, untuk menjalankan itu tentu kita harus mengupload ini ke Docker Hub dulu agar mereka tinggal pull lalu Docker run. Nah, gimana sih cara kita untuk menjalankan ini? Yang pertama tentu saja kita harus Docker login terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah melakukan login pada Docker Hub sebelumnya, di sini kita bisa langsung saja masuk. Lalu berikutnya kita dapat mengecek nih, apa sih Docker yang ada dalam database kita, yaitu dengan docker.images. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Docker images kita ini lumayan banyak. Sebelumnya saya telah membuat project yaitu pada Jupyter TensorFlow, Machine Learning Learning Environment. Nah, ini dia yang kita pakai. Nah, untuk cara meng-push untuk spesifik ini aja, itu gampang guys. Yaitu pertama kita dapat melakukan docker, tag, lalu kita dapat menggunakan namanya ini beserta tag atau image ID aja biar lebih cepat. Nah, image ID. Terus kita melakukan Docker Hub username kita yaitu anjay. Lalu kita melakukan nama Dockernya yaitu return prediction app .2 versi 1.0. Nah, di sini kenapa begitu? Ups, mungkin di sini saya. Nah, di sini adalah nama yang akan ditampilkan pada Docker Hub. Itu di ini, dan ini adalah apa yang kita upload pada kontainer kita. Di sini kita bisa langsung saja enter. Nah, setelah kita meng-tag itu, kita bisa saja langsung push Docker kita. Itu kita melakukan Docker push. Backslash, mungkin ini biar cepat aja kita copy ya, takutnya typo nih guys. Nah, kita langsung copy, enter. Nah, di sini kita akan waiting untuk beberapa hal yang di-push, yaitu mereka perlu mengupload beberapa hal. Dan seharusnya selesai. Ya, di sini bisa aja langsung cek di Docker Hub kita. Nah, ini dia kita bisa mengetahui bahwa ada artifact slash return prediction app. Itu less than 1 minute ago. Lalu kita bisa back lagi. Nah, gimana sih cara teman kita pull setelah kita push ini? Nah, hal itu sangat gampang ya. Kita bisa aja directory baru, contohnya di sini. Semisal kita coba pada directory test nih, kita mencoba nge-pull dari Docker Hub tersebut. Nah, pada tes ini kita bisa lihat sebelumnya Docker ini kosong, itu kita bisa aja langsung yaitu Docker pull. Nah, setelah kita pull, kita bisa aja langsung run Docker file tersebut dengan cara Docker kita run, yaitu langsung saja nama directory kita yaitu, wah biar lebih cepat nih. Enter. Jadi di sini dia akan melakukan result keluar semuanya yang telah kita proses. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bukti bahwa Docker ini bisa berjalan dengan baik tanpa kita harus mendownload ulang, men-setup ulang sebagai macam library, pastikan hal yang sama. Di sini dengan menggunakan Docker saja kalian langsung bisa menjalankan ini tanpa melihat atau mengkode lagi ulang dari awal. Di sini juga dibuktikan bahwa di dalam tes ini bahkan tidak ada satupun file yang terdownload atau tersetup lagi. Nih, bisa kita lihat lagi pada properties. Nah, 0 bytes, 0 bytes. Jadi benar-benar hanya kosong. Di sini intinya Docker ini sangatlah versatile karena mereka dalam bentuk image dan juga dalam bentuk kontainer, sehingga dapat dijalankan langsung. Sekian dari saya, dan terima kasih telah menyaksikan. Oke, thank you banget buat Pijo dan juga Ariel yang udah jelasin nih tentang kelebihan, kekurangan, dan juga cara pakai Docker dari awal kita instalasi sampai akhirnya jadi kontainer. Nah, semoga dari penjelasan kita tentang Docker ini, kita bisa makin ngerti lagi apa sih peran Docker dalam dunia deployment, pentingnya, dan juga gimana cara pakainya. Dan itu saja hari ini dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.